Halo, Assalamualaikum. Realme kembali rilis smartphone baru lagi ya. Yang ini namanya Realme GT Neo 3 5G tentu saja. Dan apa yang menarik dari smartphone ini, kita bisa lihat langsung di bagian belakang kardusnya yang berisi highlight speknya. Yang pertama, dia punya 80 watt super dart charge ya. Kalau nggak salah, barengan dengan yang ini, Realme juga keluarin yang bisa ngecasnya 150 watt loh. Kemudian prosesornya Dimensity 8100 5G, dedicated display processor nih. Jadi harusnya keren kali ya grafisnya kalau gaming mungkin. Atau buat imaging, karena kameranya juga mantap nih, Sony IMX766 OIS. Nah, ini dijual dalam varian RAM 8GB dengan storage 256GB. Warnanya biru nitro. Saya lihat ada teman saya yang warnanya putih. Putih apa ya? Kayak putih apa sih? Kayak ya pokoknya yang berhubungan dengan balap-balap gitu ya. Kebetulan Realme juga kemarin jadi sponsor acara balap di Jakarta, Formula E ya. Oke, kita akan lihat isi di dalam paket penjualannya. Ini saya unboxing ditemani si bocah kecil nih, tangannya ada kelihatan di situ. Bangun biasa subuh-subuh dan naik langsung ke studio, jadi ya udah diajak aja. Ya, seperti biasa, di kardusnya ada sebuah partisi yang bertuliskan, "Hey, welcome to Realme Family." Di sini tidak ada casing, tapi sepertinya di dalamnya harusnya ada ya. Oke, di sini adanya adalah petunjuk penggunaan Realme GT Neo 3. Kemudian, ya ada sedikit penjelasan bagian per bagiannya. Ada NFC di situ. Kemudian SIM card-nya 2, tapi kayaknya tidak punya slot microSD. Tapi kita lihat nanti ya, siapa tahu hybrid. Tapi minimal ini 256 sih storage-nya ya. Dan ini adalah kartu garansi atau kartu jaminannya. Yang ini bisa disobek buat lembar penjual dan pembeli ya biasanya. Serta daftar service center-nya Bandung di Pajajaran. Oke. Kemudian kita lihat di dalamnya. Ya benar ya, ada casing-nya. Warnanya seperti ini. Jadi apa ya, kayak smoke black gitu ya. Agak kehitaman tapi tetap transparan. Oke, tidak ada lubang di tombol power, artinya fingerprint scanner-nya ada di dalam layar nih. Udah ada di situ juga ya indikatornya ya. Kemudian kita lihat kepala charger 80 watt-nya, super dart. Makin naik ya, dari 60 ke 65 ke 66 sekarang. Ini jalan di 5 volt sampai 11 volt 3 ampere. Maksimal 80 watt. 7,3 ampere, sorry. Bukan 3 ampere, tapi 7,3 ampere. Atau di 5 volt 2 ampere ya, 10 watt. Oke, kemudian kita lihat dia dapat kabel data atau kabel charger. Ini juga biasanya kabelnya harus dipakai yang bawaan ya, biar bisa ngecas di 80 watt itu. Tebal pasti kabelnya dan solid banget. USB Type A ke Type C, Type E to Type C ya. Kemudian terakhir kita bisa lihat di sini ada SIM tray ejector, bentuknya seperti ini. Habis. Yuk, kita langsung ke smartphone-nya. Dek, ini smartphone apa, Dek? Handphone apa? Real? Tahu Realme ada deh ya. Ya, ini dia warna biru nitro. Oh iya, balap banget ya desainnya. Kayak mobil-mobil balap yang dikasih garis 2 gitu. Kayaknya ini desain yang paling ikonik ya dari Realme GT Neo 3 yang warna biru dengan 2 garis putih seperti ini. Ada logo Realme dan tulisannya Dare to Live ya di sini. Jadi si layoutnya sekarang ini portrait, nggak landscape seperti ini ya. Oke, di sisi belakang situ terdapat 3 buah kamera. Saya belum tahu resolusinya, tapi biasanya IMX766 itu 50 megapiksel ya. Kemudian ada 2 LED flash, two tone juga, warnanya beda, orange dan kuning. Kemudian ada 2 kamera lain. Ya benar, ada tulisannya 50 MP Matrix OIS kamera ya. Kemudian kita lihat di sisi atas, ada 3 buah lubang. Artinya itu loudspeaker ya, stereo loudspeakernya. Dan penempatannya seperti ini, buat yang di atasnya sekarang. Kemudian ada mikrofon kedua buat noise cancelling. Nah di bagian kiri ini ada tombol volume up, volume down di frame-nya. Frame-nya sepertinya, bentar, kalau dilihat dari ketiadaan garis antena, tapi suhunya dingin deh, kayak logam. Tapi nggak ada garis antena, kemungkinan sih frame-nya bukan metal ya. Tapi nanti saya akan coba cross-check lagi, beneran nggak metal atau bukan ya. Nah,
Si back covernya ini tetap punya bagian yang curvy ya di pinggirannya, jadi tetap ergonomis. Meskipun framenya sudah dibuat lurus, tapi lebih tipis ya, tidak setebal bodinya. Ini membuat efek lebih ramping kelihatan si smartphone-nya ini. Dan di sisi kanan ada tombol power. Nah, tombol powernya dikasih aksen atau tekstur bergerigi, jadi enak nih, kelihatan beda, kerasa beda ya di jempol ya. Mana tombol volume, mana tombol power, meskipun sudah dibedakan dari lokasinya. Yang power di kanan, volume di kiri ya, volume down. Dan kita lihat di sisi bawah, oke, seperti ini ada SIM tray, kemudian mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill berupa 4 buah lubang, seperti itu. Nah, kita akan buka SIM tray-nya buat memastikan tipe dari slot kartunya atau tray kartunya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin. Kenapa, Dedek? Ya, betul. Jadi 2 slot nano SIM card ya, tanpa ada slot micro SD. Untunglah sudah 256 GB, jadi aman menurut saya ya. Sekarang kita akan nyalakan dan kita akan lihat sedikit softwarenya, sama mungkin beberapa fitur dari kamera dan juga fitur dari Android bawaannya ya. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen, seperti ini penampakannya. Dan kita akan langsung ke bagian about phone-nya ya. Ini saya belum connect ke WiFi biar nggak ada aplikasi yang di-download dulu. Kita mau lihat free storage-nya soalnya. Apa yang sakit? Duduknya. Ya, masuk ke bagian about-nya, kita bisa lihat sudah menggunakan Realme 3.0 ya. Android 12 tentu saja dan punya RAM expansion. Kamu bisa nyalakan lalu pilih mau 2, 3, atau 5 GB ya RAM-nya. Jadi 8 plus 2 atau plus 3 atau plus 5. Nah, ini storage-nya terpakai 24,6 GB. Free-nya berarti 231,4 GB. Ini saya belum connect WiFi ya, jadi belum download apa-apa. Dan menggunakan prosesor Dimensity 8100 octa-core. Nah, Android-nya, security update-nya itu di 5 Maret 2022. Kita belum cek ada software update atau tidak ya. Kita akan, kita lihat di sini nih. Di bagian toggles. Ya, kita bisa lihat fitur Android 12 yang di Realme UI ini nggak dibatasin, nggak dihalang-halangin, yaitu adanya blokir akses ke kamera dan juga mikrofon yang bisa diakses dari toggles ya. Dan caranya mudah banget, tinggal tap. Nih, mikrofonnya udah diblok dan kameranya udah diblok. Misalkan kita buka kameranya sekarang, tuh, dia akan minta unblock dulu, kalau enggak, ya nggak bisa dipakai kameranya. Nih, hitam ya kameranya. Sampai kita unblock baru bakal muncul kamera. Nah, buat video, dia akan minta unblock kamera. Lalu ketika mulai rekam video, bentar, di sini ada indikator hijau ya, kameranya aktif soalnya. Lalu ketika kita mulai rekam video, dia akan minta unblock mikrofon. Ini penting buat teman-teman yang concern banget masalah privacy ya. Ini adalah mode videonya. Kita bisa lihat resolusinya maksimal di 4K. Nah, kalau frame rate 60 fps itu bisa di 4K. 4K bisa 60 fps, mantap. Kalau kamera depan maksimal Full HD saja dan tidak ada pemilihan frame rate. Jadi Full HD 30 fps ya. Apa itu? Mario. Iya. Sebentar. Kemudian modenya ada night, street, dan video, foto, portrait, 50 megapiksel, dan more. Ada mode pro, panorama, ultra makro, time lapse, slow motion, movie, dual view video juga ada, text scanner, dan tilt shift. Nah, di bagian pro ini atau manual mode kita bisa pilih ISO dari 100 sampai dengan 6400 atau auto saja. Lalu ada shutter speed, paling cepat 1/8000 dan paling lambat 32 detik. 32 detik ya. Sorry, belibet ngomongnya. Lalu ada exposure compensation, kemudian ini manual fokus, dan terakhir ada white balance. Bisa pilih lensa ultra wide juga, lalu bisa pilih histogramnya ya buat dinyalakan. Dan kalau pakai lensa wide-nya bisa pakai mode RAW nih, buat yang demen fotografi lengkap banget ya. Oke, kita kembali
Berarti 3 lensanya adalah lensa wide, ultra wide, dan makro. Tidak ada lensa depth, tapi semoga nanti mode portraitnya bisa rapih ya. Ya, jadinya 3 tapi tetap lengkap ya kamera belakangnya. Kemudian terakhir mungkin kita harus cek apa lagi? Tinggal bloatware-nya saja. Bloatware yang dimunculkan di Realme UI ada Baca Plus, Agoda, Facebook, kemudian Hey Fun, Hello, GNT, Lazada, LinkedIn, oke, Shopee, Snack Video, Spotify, WhatsApp, tapi WhatsApp pada pakai semua kali ya. TikTok, 7. Sedikit lah ya segini, cuma 7. Dan Baca biasanya rada susah buat uninstallnya. Harus masuk dulu ke bagian app info, baru bisa di-uninstall ya. Kalau yang lain kayak Hello misalkan, ini bisa langsung tuh. Oke, kita rekap unboxing hari ini. Jadi ini dia Realme GT Neo 3 dengan prosesor MediaTek 8100 5G ya. RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, layarnya AMOLED tentu saja dengan in-display fingerprint scanner. Saya akan munculkan juga spek lengkapnya mengenai refresh rate, brightness, kemudian ukuran atau dimensinya, dan juga resolusinya ya. Resolusinya kemungkinan Full HD+. Termasuk harga juga saya belum tahu, tapi kalau melihat yang ditawarkan harusnya di atas Realme GT Master, di bawah Realme GT 2 Pro ya. Mungkinkah ini jadi penerus Realme GT Neo 2 kemarin yang warna hijau itu? Bisa jadi harganya segituan, tapi kalau misalkan lebih keren lagi harganya, wow, Realme bakal ini banget ya, ngebut banget di tahun ini. Tahun ini udah ngebut banget Realme. Sisanya, apalagi yang perlu dibahas dari smartphone ini, boleh komen ya, biar nanti jadi bahasan di video reviewnya. Ini juga sudah punya dual speaker, loudspeaker, yang bawah 4 seperti itu, yang atas 3. Semoga outputnya simetris ya, nanti kita tes juga di video review. Makanya, komen sekarang juga apa yang mau kamu ketahui tentang smartphone ini di video reviewnya nanti, oke? Ya, penampakan sih kece ya, jelas ya, warna birunya ini, racing banget. Dek, ini handphone apa? Real? Real? Ini. Realme? Ya, oke lah. Waktunya kembali membuai si kecil ini. Kayaknya masih kurang tidurnya semalam habis perjalanan. Jadi, kita tutup video unboxingnya di sini. Semoga waktu ngedit bisa fokus ya. Konten-konten pentingnya tetap tersampaikan walau diselingi iklan-iklan dari si kecil ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.